tangan yang bisa digunakan untuk mendorong sedikit ke depan. Yang penting kita dapat bertahan hidup. Tujuannya adalah untuk melindungi kepala dan organ-organ yang ada di perut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita udah jelasin apa itu human stampede dan cara menghindarinya. Buat teman-teman abang kakak semua yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton dulu video tersebut supaya lebih paham di video kedua kali ini. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Baru saja kejadian tragedi Halloween di Itaewon yang menewaskan 154 orang, konser NCT 127 yang baru-baru ini digelar juga hampir kejadian. Pasalnya karena ada si goblok-goblok ini. FIFA.co.id memberitakan bahwasanya ada dua wanita yang terlihat mendorong para penonton lain hingga mereka terjatuh. Jadi kejadiannya gini teman-teman. Ada beberapa atau kita bilang dua orang wanita yang sedang menonton konser dan sambil merekam video. Nah, ketika asik merekam, dia tanpa sengaja atau tidak sengaja mendorong peserta lain hingga terjatuh. Dan asik terus merekam videonya tanpa menolong orang-orang tersebut. Nah, itulah salah satu contoh-contoh si goblok yang memang banyak. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Di video kali ini saya akan memberikan tips tentang cara bertahan ketika kita terjebak di situasi human stampede. Kenapa terjebak? Nanti kita jelaskan. Adapun tips dan trik yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah terjebak pada human stampede adalah yang pertama, jangan panik dan hemat energi Anda. Panik bukanlah jalan keluar. Berteriak akan menghabiskan energi abang kakak semua. Panik itu menular, sebab terkait dengan bertahan hidup, dengan otak reptil yang kemarin yang sudah kita bahas. Yang kedua, berdamailah dengan keadaan, alias ikutin arus. Jangan lawan arus. Ingat, abang kakak semua udah melampaui batas dengan FOMO dan gak mengindahkan kerumunan si goblok atau ikut dengan kerumunan si goblok. Sebenarnya kalau abang kakak tidak FOMO, kita gak perlu membahas ini. Tapi ini situasinya kalau sudah terjebak. Nah, jadi ya udahlah, berdamailah dengan keadaan. Jangan lagi perturutkan ego dengan melawan arus. Ikuti saja arusnya, kemana arah arus kerumunan. Kalau abang kakak melawan arus, kerumunan yang ada di belakang akan mendesak abang kakak dan menyebabkan susah bernapas. Ya, ini situasi asfiksia sebagaimana di video sebelumnya sudah kita jelaskan. Tenaga abang kakak nggak akan cukup melawan kerumunan-kerumunan yang berasal dari belakang. Artinya melawan arus itu sama dengan tindakan konyol. Ikuti saja arusnya dulu, ikuti aja pelan-pelan. Yang penting yang pertama tadi diingat, jangan panik dan jangan menghabiskan energi. Yang ketiga, angkat tangan abang kakak seperti sikap petinju, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah abang kakak akan mendapatkan kuda-kuda yang dibutuhkan sekiranya terdesak. Jadi misalnya abang kakak lagi di kerumunan terus terdesak, ada tangan yang bisa digunakan untuk mendorong sedikit ke depan. Yang penting kita dapat bertahan hidup. Kalau tangan diletakkan ke bawah, maka kita benar-benar akan terdesak dan dari depan ada orang, dari belakang ada orang, akhirnya susah bernapas. Seperti ini usahakan. Nah, dengan begini kita akan ada kesempatan untuk bertahan. Yang keempat bergerak ke pinggir keramaian. Usahakan ketika kita berada di kerumunan besar, usahakan untuk jangan ke tengah. Usahakan cari ke pinggir. Usahakan untuk tidak berada di pusat keramaian. Carilah tepian jalan dan berusahalah memanjat sesuatu untuk menunggu hingga keramaian udah mulai meredah. Ingat abang kakak, sebagaimana di tragedi Kanjuruhan dan Itaewon. Yang kelima, hindari choke point atau titik sedak. Begini maksudnya, misalnya ada jalan keluar satu-satunya, tangga, jalan sempit, gang, lorong. Hindari tempat-tempat seperti itu. Ingat kejadian di Itaewon, mereka menuju satu tempat atau gang sempit. Begitu juga di Kanjuruhan, mereka menuju satu pintu. Kalau bisa, kalau tidak ada sesuatu di belakang yang memang benar-benar mengancam, tunggu aja dulu. Jangan ikut-ikutan ke sana, bertahan dulu di situ. Nanti kalau udah mulai mereda, baru kita jalan ke sana. Karena semua orang pasti menuju tempat yang sama. Ingat, crowd of mind kemarin yang sudah saya bahas.
Jadi kita tidak merasa sebenarnya nanti kalau di situasi seperti itu. Orang bilang ke sana, kita pun ikut ke sana. Orang bilang ke sini, kita pun ikut ke sini. Usahakan tetap berpikir sehat ketika berada di keramaian. Dan yang keenam, lindungi kepala abang kakak semua. Jika ternyata abang kakak harus jatuh atau terjatuh di keramaian, berusahalah berdiri secepat mungkin. Kalaupun nggak bisa, berusaha lindungi kepala abang kakak dengan mengambil sikap sujud seperti orang sholat dan tutupi kepala seperti ini. Sujud sambil tutupi kepala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kepala dan organ-organ yang ada di perut kita, lambung dan segala macam. Kalau kita terlentang, habis. Kalau kita miring, masih ada kesempatan untuk berpijak. Tapi kalau kita mengambil sikap sujud sambil menutupi kepala, maka badan kita akan terlindungi oleh punggung, dan tulang punggung itu cukup lumayan untuk melindungi tulang. Tapi setidaknya tidak langsung kena ke perut gitu. Dan yang ketujuh, kenakan sepatu anti slip. Usahakan untuk tetap tegak dan tidak terjatuh. Di kerumunan itu biasanya orang pada berkeringat dan sering menumpahkan minum. Jadi kemungkinan lantai licin itu besar. Usahakan untuk menggunakan sepatu anti slip jika memang harus menuju ke tempat keramaian. Itulah 7 tips jika Anda atau abang kakak semua terjebak di kerumunan atau human stampede. Ingat, saya katakan terjebak sebab jika abang kakak menyengaja diri datang ke tempat-tempat ini karena FOMO, fear of missing out, seperti yang saya bahas di video kemarin, artinya abang kakak sedang mencari masalah. Makanya saya bilang terjebak. Usahakan yang semalam saya bilang, hindari FOMO, fear of missing out. Gak usah kalau gak perlu kali kita datang ke tempat-tempat seperti itu. Namun kalau sudah datang, hindari si goblok. Tips yang kedua kemarin kan. Nah, kalaupun juga nggak terhindar si goblok ini, itulah tadi 7 tips-tipsnya yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita ulang lagi ya. Jangan panik dan hemat energi. Yang kedua, berdamai dengan keadaan. Artinya jangan ego, ikuti aja harusnya. Yang ketiga, angkat tangan seperti sikap petinju seperti ini untuk memberikan kita ruang bergerak yang lebih besar. Yang keempat, berusaha bergerak menuju ke pinggir, jangan ke pusat keramaian. Yang kelima, hindari choke point seperti jalan keluar satu-satunya, lorong sempit, gang, tangga, lobi. Hindari tempat-tempat seperti itu. Yang keenam, lindungi kepala abang kakak dengan sikap sujud apabila terjatuh. Jangan terlentang, usahakan untuk sujud sambil melindungi kepala seperti ini. Yang ketujuh, usahakan sebelum berangkat itu gunakan sepatu anti slip untuk menghindari terjatuh. Nah, itulah 7 tips yang dapat saya berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat berguna. Apabila abang kakak merasa video ini bermanfaat, mohon di-share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga dapat tahu tips-tipsnya gimana caranya kalau kita terjebak di situasi human stampede atau kerumunan tadi, supaya teman-temannya juga bisa selamat dari situasi-situasi seperti ini. Tapi ingat, usahakan yang 2 kemarin di situ ya. FOMO, hindari fear of missing out, dan hindari kelompok si goblok. Dan kalaupun memang harus juga datang ke sana, itu tadi 7 tipsnya. Demikianlah videonya, jangan lupa komen, klik tombol subscribe, dan klik logo loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.